Kayaknya belum sih Kak. Belum, Gimana belum, kalau kita sapa aja? Oke, kita mau tes ya. Kak Bunga, Kak Pedro, dan Kak Angel akan tes adik-adik di rumah. Suaranya kedengeran sampai ke sini. Karena Kak Angel bakal tahu kalian suaranya keluar atau enggak. Siap? Oke Kak, siap. Haduh, set. Siap belum? Shalom adik-adik. Cukup? Udah cukup Kak. Udah tepuk tangan dulu buat adik-adik di rumah. Keren-keren ya. Keren-keren dong Kak. Aduh, oke. Adik-adik di rumah apa kabarnya nih? Baik, luar biasa, sehat Kak, puji Tuhan. Semuanya kayaknya ya, harus dong, iya kan? Harus. Kakak juga sehat kan? Sehat. Kakak sehat kan? Sehat Kak. Oke, puji Tuhan ya, kita semua sehat. Oke, tapi sebelumnya Kak Angel lupa perkenalan nih. Tapi dari tadi udah Kak Angel ya? Oke, minggu ini adik-adik ditemani sama Kak Angel. Terus bakal ada Kak Bunga. sama ada Kakak. Kak Pedro. Oke, sama ada nih pemain-pemain kita yang ganteng-ganteng maksimal. Ada Kakak Andre, terus juga ada Kakak Jason, terus di sini ada Kakak Nika, dan terakhir ada Kakak Yoel. Oke, minggu ini adik-adik di rumah bakal ditemenin sama kakak-kakak semua di sini. Oke, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Oke, Kak Angel mau minta Kak Pedro buat berdoa, yuk Kak. Yuk. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Bapak terima kasih karena telah memberikan kami kesempatan bisa beribadah online. Walaupun kami beribadah online tapi kami tidak pernah patah semangat untuk memuji Tuhan. Tuhan Yesus berkati dari awal ibadah kami sampai nanti akhirnya bisa menjadi remah hidup kami, bisa menyenangkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. 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 Oke, kita mau ngapain sekarang Kak? Mau puji Tuhan dong Kak. Puji Semangat, Tuhan. mau lompat-lompat. Oke, tapi sebelumnya kita mau ngapain? Kita mau sapa adik-adiknya dulu. Sapa adik-adiknya. Kayak tadi. Iya Iya. dong Kak. Kan kita udah lama gak ketemu sama adik-adiknya. Kira-kira ada berapa bulan ya? 3 bulan. 3 bulan? 4 bulan Kak. 4 bulan? Tapi kok Kak Angel rasanya kayak 1 tahun sih ya? Lama banget dong ya. Iya, soalnya kangen banget sama adik-adik di rumah dong. Oke, tapi Kak kita mau nyapanya dengan cara yang beda nih. Cara beda kayak gimana tuh Kak Angel? Oke, kita mau sambil main, mau sambil nyanyi, mau sambil gerak. Pokoknya paket komplit lah. Banyak ya. Banyak banget nih, keren banget lah pokoknya. Oke deh. Kayaknya udah gak sabar nih adik-adiknya. Iya dong, iya dong. Iya katanya. Oke, kita mau coba ya. Tapi sebelumnya adik-adik di rumah mau bangkit berdiri dulu dong. Yo, Bangkit Kak berdiri. lihat Kak. Suruh bangkit berdiri dulu, Iya, mama biar papahnya ditoel-toelin dong. Udah kayak Udah kayaknya udah semuanya udah diri. Oke, yuk siap-siap. Udah bangkit berdiri, kita posisi, kita mau puji Tuhan. Yuk Kak, musik. Ya, tepuk tangan dulu dong. Oke, siap ya? Yuk. Halo, 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 halo. Apa kabarmu? Cucu. Halo, 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 halo. Apa kabarmu? Bilang semuanya. Semua bersuka sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah sebab Yesus besertamu. Oke, berhenti dulu Kak. Kak, kasih tahu dulu Kak gerakannya. Jadi kalau sedih kayak gimana sedih? Kalau sedih kayak gini dong Kak, harus sedih. Harus benar-benar sedih ya Kak. Iya. Kalau lelah tadi yang lelah, gitu Lelah. sampai ke bawah. Sampai ke bawah. Oke. Apalagi tadi helela, nah. Terus apa kabarmu? Terus ada tembak-tembakan Kak. Cucu. Harus ada kayak gitu. harus ada bunyi cucu. Iya, kan biar sapa, biar lebih semangat lagi. Oke, ada suara cucu berarti ya. Jangan lupa. Terus apa kabarmu? Semuanya senang. Pelan-pelan ya. Bersuka sebab Nah, di sini sampai ke bawah ya Kak. Asik. Coba. kamu sedih, jangan kamu Sampai bawah. sebab Yesus besertamu. Oke, pada bisa ya? Yuk Kak, kita mau ulang dari awal. Musik. Oke, yuk sing. Halo, 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 halo. Apa kabar? Siap. Cucu. Halo, 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 halo. Asik. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka sebab selalu ada
Bab Yesus. Oke, Bab Yesus. Besertamu. Oke, boleh kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Wah, keren-keren ya Kak, adik-adiknya pada semangat. Kayak Angel, Kak Pedro juga udah semangat. Tapi udah capek atau belum sih Kak? Kak Pedro, udah capek Kak? Belum Kak. Belum, Kak Inul juga belum. Kan tadi Juga katanya jangan lelah. jangan lelah. Jangan Oke. lelah. Berarti nggak boleh capek. Berarti kita harus lebih semangat lagi dong buat Tuhan. Oke, tapi kakak mau tes nih semangatnya adik-adik di rumah Pakai sama apa tuh kakak-kakak Kak? di sini. Ditesnya kayak gimana tuh Kak? Ditesnya sama tepuk semangat dong. Wah, Suaranya harus kedengeran, gerakannya harus, tepukannya harus, pokoknya harus heboh Contohin semuanya. Kak, Contohin contohin dulu dulu dong, Kak. biar adik-adiknya tahu nih Kak. Dicontohin. Jadi kalau misalnya kakak bilang tepuk semangat, 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 ayo langsung tepuk Oke, tangan. siap-siap, Kayak Pak. gitu. Bisa Kayaknya nggak? bisa dong, Bisa Kak. Kak Pedro? Bisa, bisa, Pasti bisa. Oke, adik-adik di rumah juga bisa dong. Oke, kita mau praktekin ya. Siap Kak, posisi, Yuk, siap. posisi. Tepuk semangat. Semangat. Semangat, ayo. Keren-keren Kak. Udah pada semangat? Udah semangat. Adik-adik di Kak. rumah ada semangat? Udah Udah, dong. Oke deh, karena udah semangat kita mau kasih lagu yang kita bakal goyang ke sana, bakal goyang ke sini. Oke, Kak. siap Kak. Kayaknya udah Ya. nggak sabar. Kayaknya udah gak sabar banget ya. Iya. Oke deh, langsung aja Kak. Langsung Oke, aja. musik. Yo, sambil tepuk tangan dulu dong. Asik. Masih tepuk tangan. Yuk Kak, siap bilang kasihmu.
Ya adik-adik, kalau tadi kita udah boleh puji Tuhan, kita boleh loncat buat Tuhan, kita boleh nari buat Tuhan. Ya sekarang kakak mau undang adik-adik buat lipat tangannya, buat tutup matanya. Kita mau sembah Tuhan, kita mau datang sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rindu lihat adik-adik yang sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Yuk Tuhan Yesus kangen ketemu sama adik-adik. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, gak usah dengerin yang lainnya, gak usah perhatiin yang lainnya, gak usah pikirin yang lainnya, pikirin Tuhan Yesus yuk. Kita mau sembah Tuhan lebih dalam lagi, lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan.
kita taruh tangan kita di dada, kita mau rasain Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita, hadir bareng adik-adik di rumah. Kita mau sembah Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan Yesus kangen lihat adik-adik yang sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Yuk kita mau bilang sama Tuhan dengan lembut. Hiasi kami Tuhan. Kau membuatku sesuai rencanamu. Yes Bapa. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Yuk bilang semua kekurangan kami Tuhan, semua kekuranganku Kau pun tahu. Yuk tetap Tuhan pandang indah, tetap Kau pandang indah dalam. Yuk kami angkat tangan kami Tuhan, ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Yuk sekali lagi kita mau sembah Tuhan. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Yuk bilang semua kekurangan kami, semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Yuk terakhir kita mau bilang I am yours sama Tuhan. I am yours now forever. In your grace I surrender. Selamat pagi adik-adik di rumah, kita ketemu lagi di ibadah online anak GBI PPL. Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat, selalu sukacita, dan selalu mengucap syukur. Nah sebelumnya kakak ingin tahu dulu nih, adik-adik dalam keadaan sehat nggak nih? Sehat Kak, Rona sehat. Rona sehat? Oh iya, kakak lupa, hari ini kakak ditemani oleh Rona. Mungkin adik-adik kelas kecil pernah melihat atau berkenalan dengan Rona. Rona bagaimana, sehat juga? Sehat Kak. Sehat. Terus suka jaga kebersihan? Iya, Rona mandi setiap hari 2 kali. Ah, bagus sekali. Bagaimana makanannya? Makanan? Oh, Rona selalu makan makanan yang dibuat oleh nenek dan mama. Nah, bagus Rona. Nah, adik-adik juga harus mencontoh seperti Rona. Harus jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, dan juga jaga kebersihan. Karena kita tahu sekarang keadaan di luar itu masih belum aman ya. Nah, teman-teman, sebelum masuk firman, teman-teman sudah ini belum? Mempersiapkan Alkitab dan juga buku catatan. Kenapa kalian harus menyiapkan buku catatan? Kalian bisa mencatat ibadah kali ini tuh ayatnya apa, firmannya apa yang bisa menjadi rema bagi kalian untuk dilakukan sehari-hari. Soalnya kalau nggak dicatat, kita itu sering namanya lupa Kak. Lupa, makanya kalian harus siapkan catatan. Nah, sekarang siapa nih yang mau bantu kakak untuk berdoa pagi hari ini? Ada yang mau? Rona mau? Aku mau. Oke, hari ini kita akan dibantu Rona untuk doa di pagi hari ini ya. Oke, teman-teman, mari kita lipat tangan dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami semua Tuhan beri kesehatan untuk bisa beribadah. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan,
duduk diam, dan mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Mari Roh Kudus bantu kami mengerti firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, oke teman-teman. Kita sekarang mulai ya firmannya. Kalian kan sudah siap? Alkitab sudah di depan kalian, dan buku catatan sudah ada di depan kalian, oke? Nah, sekarang kita buka di Yakobus 4 ayat 7. Apa Rona? Yakobus 4 ayat 7. Yuk, kita buka ya. Rona yang baca ya, Kak. Oke, kita baca ya. Adik-adik di rumah juga baca ya, bareng dengan Rona ya. Oke. Ya. Mulai Rona. Lihat ya, dong. Oh iya lupa. Lihat dong, Kak. Nah, ini Oke, dia Rona baca ya, Kak. Oke. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, kakak kasih waktu ya kalian ya. Berapa menit ya? 5 menit, 10 menit nih buat ngapalin. 3 menit. 3 menit. Oke, kakak kasih waktu 3 menit untuk kalian hafalkan. Nanti tutup Alkitab kalian masing-masing dan baca bersama-sama dengan Rona. Oke? Siap ya? 3, 2, 1. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Udah, Kak? Udah? Rona bisa udah ya? hafal. Oh, pinter sekali ya Rona ya. Nah, ini bisa jadi ayat hafalan bagi kalian di rumah, mungkin juga bisa jadi ayat jadi sumber kekuatan bagi teman-teman juga di rumah ya. Nah, kenapa kakak hari ini bawa ayat dari Yakobus 4 ayat 7? Karena gini ya, banyak orang yang tidak suka dengan yang namanya kata tunduk. Tadi di ayat Yakobus ada kan ya kata tunduk, Rona? Ada, Kak. Iya. Nah, kata itu tuh bukan jaminan bahwa kita sebagai anak Tuhan, sudah berstatus sebagai orang Kristen, itu bisa patuh atau tunduk atau menurut pada mungkin pimpinan kita, seperti misalnya wali kelas, atau guru, atau apalagi ya kalau di sekolah, ketua kelas mungkin ya? Iya. Betul. Kalau di rumah, Mami Papi. Mami Papi. Namun tadi di ayat tadi, kita dikatakan bahwa kita harus tunduk sama siapa coba? Sama Tuhan Allah. Betul, kita harus tunduk kepada Allah. Ketika kita tunduk pada orang tua, ketika kita tunduk kepada pimpinan kita yang lebih tinggi dari kita, nah berarti kita itu sedang tunduk sama siapa? Sama Allah. Betul, Rona. Nah, tadi sikap tunduk itu dapat membawa apa keuntungan dalam kehidupan kita, yaitu apa? Di ayat tadi ada loh, akan membawa bahwa kita itu bisa melawan siapa? Iblis, Kak. Iblis, bukan melawan teman-teman ya, atau melawan orang tua, atau melawan guru ya, tapi melawan iblis. Dan akhirnya iblis itu akan lari. Akan lari. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu tuh apa artinya tunduk. Teman-teman ada yang tahu nggak di rumah apa arti tunduk? Rona tahu tunduk? Tahu, Kak. Apa coba? Tunduk itu kalau kita upacara, kata Pak Guru, harus tunduk. Gini, Kak. Hah? Salah. Bukan gitu maksudnya? Bukan. Coba, apa lagi? Kalau kita jalan, kalau Iya? mau cari uang di bawah harus tunduk, Kak. Aduh, bukan juga Rona. Bukan berarti kita tunduk itu harus menundukkan kepala. Bukan gitu, Kak. Bukannya 45 derajat, 90 derajat, atau sampai berkeliaran di bawah gitu ya. Kata Rona tadi cari apa? Cari uang yang jatuh. Iya, bukan. Kalau cari uang itu harus kerja, Rona harus belajar.
Iya, Kak. Nanti udah belajar, kan naik kelas, naik tingkat terus. Nanti udah kuliah apa, nah baru kerja cari uang. Cari uangnya bukan di lantai ya. Iya, Kak. Nah, jadi Rona mau tahu apa itu arti tunduk? Mau. Kan Rona nggak ngerti tunduk itu apa, Kak. Nah, dalam kamus bahasa Indonesia, adik-adik punya kamus di rumah? Kalau nggak punya kamus, tanya Mister siapa? Mister Google. Betul, tanya Mister Google. Pasti punya ya adik-adik di rumah Mister Google. Nah, dalam bahasa Indonesia itu arti tunduk itu bahwa kita tuh harus patuh. Terus menurut perintah, menuruti aturan, dan mengikuti apa yang disuruh. Nah, kalau tunduk sama taat sebenarnya sama nggak? Sama aja sih, Kak. Kayaknya mah. Yang benar. Kan kita udah belajar tentang taat kemarin. Nah, taat itu apa? Taat itu menuruti apa kata orang tua, apa kata Tuhan. Kata Tuhan. Berarti tunduk juga sama ya kayak tadi. Iya. Juga menurut perintah gitu. Nah, sebenarnya beda tipis, Rona. Oh iya? Iya. Mungkin orang secara tidak sadar bahwa pengertian tunduk atau arti taat itu sama. Sebenarnya beda. Bedanya tipis sekali adik-adik. Apa sih, Kak, bedanya? Rona nggak ngerti. Banyak orang tuh nggak ngerti, Rona. Mau tahu nggak? Mau. Nah, adik-adik di rumah mau tahu nggak? Nah, adik-adik juga mungkin mau tahu ya. Jadi tunduk itu sebenarnya menunjukkan sikap hati seseorang ya. Misalnya contohnya gini, tanpa sengaja, misalnya Rona di sekolah lihat ketua kelas mungkin ya, atau wali kelas, atau guru melakukan dosa nih. Nah, bagaimana respon Rona? Ih, sebel. Sebel. Kaget mungkin ya? Masa guru kok kayak gitu, ya kan? Masa kok ketua kelas kayak gitu, ya kan? Kalau kita disuruh juga pasti, misalnya Rona, tolong bersihkan papan tulis. Pasti Rona juga lakuin, benar nggak? Iya, tapi males. Tapi males, kadang sampai bersungut-sungut, ya. Kadang juga mungkin adik-adik ada yang suka ngomel-ngomel, benar nggak? Benar. Iya kan? Ada juga kita jadi mungkin kecewa ya sama guru kita atau ketua kelas kita dan tidak anggap lagi mereka sebagai pimpinan. Iya betul, nggak anggap lagi dia sebagai guru. Kan guru harus mencontoh yang baik. Nah, kalau jadi tunduk itu menunjukkan pada sikap hati. Nah, sedangkan taat, Rona ya, menunjukkan sikap atau perbuatan seseorang. Banyak orang hanya bisa lihat ketaatan seseorang gitu ya dari apa? Perbuatannya. Nah, selama misalnya ia melakukan atau teman-teman melakukan apa yang disuruh kepada kalian, nah pasti teman-teman bisa dikatakan sebagai bahwa dia itu adalah taat, ya kan? Nah, padahal banyak orang itu bisa taat tapi tidak bisa tunduk, ya kan? Kalau disuruh pasti lakukan seperti tadi, misalnya suruh dia hapus papan tulis, dia pasti taat lakukan, tapi sambil mengomel. Jadi mungkin adik-adik bisa lihat teman-teman kalian atau siapapun di sekitar kalian, dia itu sepertinya orangnya taat banget, di luar itu kelihatan taat banget, tapi di dalam hatinya dia itu tidak ada yang namanya penundukan hati. Jadi sekarang Rona udah tahu apa bedanya taat sama tunduk? Tahu, Kak. Tahu? Iya. Oke. Kak Seli. Iya, kenapa Rona? Rona mau tanya. Iya. Kenapa sih kita harus tunduk kepada Allah, Kak Seli? Nah, adik-adik di rumah juga mungkin punya pertanyaan yang sama seperti Rona. Kenapa kita harus tunduk sama Allah? Karena mustahil bagi manusia bisa melawan apa tadi dikatakan di firman Tuhan? Melawan iblis. Melawan iblis. Karena Allah adalah sumber kekuatan kita. Dan hanya Allah yang mampu mengusir iblis. Makanya oleh itu kita harus punya rasa penundukan diri sama Allah. Jadi sesuai firman Tuhan tadi dikatakan bahwa kita harus tadi apa dulu? Kita harus apa? Tunduk. Setelah tunduk kita baru bisa melawan iblis. Akhirnya iblis akan
lari. Makanya itu kita butuh yang namanya penundukan diri. Nah, seperti iblis apa sih yang ada di dalam diri kita? Rona tahu iblisnya seperti apa? Iblis itu kadang-kadang suka mengerikan, Kak. Mengerikan? Seperti Jadi, apa? Rona suka takut. Kalau gelap ya? Iya. Selain itu? Tapi kadang-kadang iblis itu juga bisa suka bisik-bisik ke Rona, Kak. Suka menggoda Rona. Contohnya? Misalnya, Rona lihat teman Rona bawa pensil bagus. Rona pengen. Nah, kadang-kadang iblis suka bilang, ambil aja, gitu, Kak. Jadi suka mencuri mungkin ya. Mungkin juga teman-teman suka ada yang suka mencontek, berbohong, marah-marah. Mungkin sekarang lagi zaman membuli teman ya. Rona suka membuli teman? Enggak. Oh, jangan ya. Ataupun takut, ataupun Sombong. Nah, bagaimana nih cara kita bisa menundukkan diri? Enggak tahu. Tahu Rona? Enggak. Nah, kita bisa punya penundukan diri itu hanya satu, yaitu namanya kerendahan hati ya. Bukan rendah diri ya, tapi rendah hati. Nah, di firman Allah juga pernah berkata bahwa Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Saat ini sulit cari orang yang rendah hati karena banyak orang itu ingin menyombongkan dirinya, ingin membanggakan dirinya. Nah, teman-teman di rumah, jadi saat kita tunduk kepada Tuhan ya Rona ya, kita itu sedang ikut Tuhan dengan setia. Kita harus mau dibentuk, harus mau dikoreksi. Kalau ada yang kasih tahu Nona harus nurut dan harus dilakukan setiap hari ya, karena kita ketemu Tuhan atau ketemu orang tua, kita berinteraksi kan nggak sebulan sekali atau setahun sekali, tapi kan setiap hari kan kita doa setiap hari. Ketemu mama papa setiap hari, ketemu teman setiap hari juga kalau udah sekolah ya. Kalau sekarang enggak, sekarang zamannya Google Meet ya, Zoom. Nah, tapi ingat teman-teman atau ada di rumah, tunduk kepada Tuhan Yesus itu ada harga yang harus dibayar. Bayar pakai apa, Kak? Pakai uang? Bukan pakai uang, tapi gini ya. Jadi ketika kita tunduk kepada Tuhan Yesus, kita itu harus mau melakukan semua apa yang Tuhan Yesus inginkan atau diinginkan gitu ya. Nah, kadang kita juga suka ada pertentangan batin mungkinnya namanya. Kita lakukan keinginan Tuhan atau keinginan kita sendiri nih. Contohnya, misalnya Tuhan ingin kita tuh saat ini baca firman Tuhan, atau Tuhan ingin saat ini kita tuh ibadah ya, kita kan sedang ibadah, atau lebih baik main game gitu. Kalau Rona ibadah atau main game? Ibadah aja, Kak. Nah, kita tuh main game boleh, tapi kita lakukan dulu kewajiban kita yang utama. Udah beres semua, baru terakhir itu baru kita bisa main game. Kalau Rona pertama kali ngapain dulu? Baca firman. Kak, ya. Kalau Koel pasti pilihnya main game dulu, Kak. Main game? Terus baca firmannya nanti malam terakhir gitu? Oh, jangan kayak gitu ya teman-teman di rumah atau adik-adik. Nah, kita itu mungkin bisa contoh Rona, bangun tidur kita tuh doa, mengucap syukur, baca firman, merenungkan firman. Nah, sudah gitu melakukan apa yang kita baca, apa yang kita renungkan. Baru ada sisa waktu, kita baru bisa main game. Baru bisa main. Oke, teman-teman. Nah, akhirnya kita sampai di penghujung nih. Nah, sebagai anak di rumah, apakah kalian sudah patuh dan taat pada orang tua? Rona? Udah, Kak. Nah, teman-teman di rumah? Atau adik-adik? Wah, sudah semua ya. Nah, sebagai anak Tuhan, adik-adik sudah taat belum? Sudah tunduk belum sama Tuhan? Gimana Rona? Kelihatan nggak? Pada tunduk nggak? Tunduk, Kak. Tunduk. Rona sendiri? Aku kadang-kadang tunduk, tapi kadang-kadang suka lupa. Ya Rona. Tapi nggak apa-apa ya. Sekarang Rona sudah diingatkan bahwa kita itu harus tunduk sama Tuhan. Jadi tunduk sama Tuhan itu artinya tunduk sama Allah.
sama Allah, tunduk sama Firman Tuhan. firman Tuhan. Selain itu harus melakukan. Nah, kita ketika mendengarkan firman Tuhan bukan hanya didengarkan, bukan hanya diucapkan, tapi juga harus dilakukan. Nah, tunduk kepada Allah dan firman Tuhan butuh yang namanya komitmen ya adik-adik ya. Dan juga tadi yang sudah diajarkan bahwa penundukan diri itu tidak lepas dari yang namanya kerendahan hati. Jadi tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada firman Allah, kita itu butuh yang namanya komitmen dan kerendahan hati. Karena semuanya itu sulit untuk dilakukan pasti. Kalau diucapkan pasti mudah ya, kita tinggal baca firman Tuhan, baca pasti bisa ya kan, Rona juga bisa baca. Tapi untuk melakukannya pasti sulit karena kita harus melawan keinginan daging, keinginan kita sendiri, dan kita itu sebenarnya harus mengutamakan kehendak Tuhan. Jadi kita butuh yang namanya komitmen dan kerendahan hati. Nah, adik-adik di rumah sudah mengerti untuk mungkin pelajaran hari ini ya, pelajaran sekolah di hari Minggu gitu loh. Sudah mengerti Rona? Udah Kak, terima kasih Kak Sally udah jelasin Rona. Jadi sekarang Rona tahu kita tuh mesti tunduk sama Tuhan, sama papa mama, sama ibu guru. Iya. Siapapun yang ada mungkin di atas Rona, iya kan? Iya, Kak. Atau yang anggap Rona sebagai pemimpin. Oke. Nah, akhirnya kita doa dulu ya teman-teman, adik-adik di rumah. Nah, sebelum kita berpisah, kita doa bersama ya. Tutup mata, terus lipat tangan dan tundukkan kepala ya. Iya, Kak. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami sudah diajarkan suatu kebenaran yang baru. Kau sudah mengingatkan kami sesuatu yang baru bahwa kami harus menundukkan diri. Tuhan, mungkin kami masih banyak kekurangan, masih banyak kelemahan, tapi kami percaya Tuhan akan selalu menyertai kami dan mengingatkan kami selalu sehingga kami mampu melakukan apa yang Engkau suruh. Tuhan, pimpin kami dan bantu kami setiap hari agar kami selalu berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan sesuai dengan rencana yang sudah Engkau siapkan untuk kami. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ini, keluarga kami ini hanya ke dalam tangan-Mu, karena Tuhan yang mempunyai kehidupan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sampai jumpa lagi ya teman-teman. Lain waktu kita akan belajar lagi sesuatu yang baru. Mungkin minggu depan kakak yang lain akan mengajarkan hal-hal yang baru. Dan adik-adik harus selalu semangat mengikuti ibadah online. Begitu juga dengan Rona ya. Iya Kak. Nah, Kok El diajak juga ya. Iya, nanti Rona ajakin. Oke, sampai jumpa lagi ya teman-teman. Dadah.